persidangan. Hadirin silakan berdiri. Surat dakwaan nomor 1189/2024 Pengadilan Negeri Medan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Identitas dianggap dibacakan, penahanan dianggap dibacakan. Dakwaan bahwa ia terdakwa Dani Febrianto Sormin pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Pasar 3 Gang Mawar nomor 3 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang masih dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut. Bahwa saksi korban Romin Mutabarat dan terdakwa Dani Febrianto Sormin merupakan ibu dan anak kandung yang tinggal serumah di Jalan Pasar 3, Gang Mawar nomor 3, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Bermula pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi korban Romin Mutabarat baru selesai mandi. Saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar terdakwa Dani Febrianto Sormin. Lalu saksi korban pun membuka pintu kamar terdakwa dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak ada terdakwa, namun ada satu ekor kucing. Karena saksi korban alergi binatang berbulu, sehingga saksi korban langsung membuang kucing tersebut ke depan pagar rumah.
Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut. Karena saksi korban membuang kucing tersebut, terdakwa langsung marah dan sama saksi korban. Lalu terdakwa langsung merusak kawat tas dari pintu kamar saksi korban dan melemparkannya hingga kena leher kiri saksi. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang berwarna hitam dari dapur dan mengayunkannya hingga kena ke tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi Franky Abid Nego Sormin keluar dari dalam kamar dan melerai antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Jalan Pasar 3 Gang Mawar nomor 3 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 410/944 PPDRM 2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada rumah sakit umum daerah Dokter Pringadi yaitu Dr. Rahmat Syah MKED for SPM FM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan atau pencaharian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian dakwaan kami terhadap terdakwa Daniel Febrianto Sormin. Kami minta terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Medan 11 Juli 2024. Jaksa penuntut umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak dengan keberatan yang mulia. Baik, karena telah selesai pemeriksaan dakwaan dan dikarenakan tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa, oleh karena itu terdakwa dipersilakan kembali ke tempat. Kepada terdakwa dan penuntut umum, apakah keberatan bersedia melanjutkan pembuktian? Saya keberatan yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara mempunyai alat bukti untuk meringankan saudara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti? Ya, saya mulia. Baik, selanjutnya alat buktinya. Baik, selanjutnya apakah saudara penuntut umum masih ada alat bukti lainnya? Ada yang mulia. Selanjutnya saudara terdakwa, apakah menyiapkan saksi pada hari ini? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya saudara penuntut umum, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk menguatkan alat bukti? Ada yang mulia. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, berapa orang saksi yang dihadirkan? 2 orang saksi yang mulia. Baiklah, penuntut umum, kami akan menghadapkan para saksi. Kepada petugas sidang diharapkan untuk memeriksa saksi. Saksi pertama Robian Kamaran. Nomor 9 persilakan. Sebelum memberikan keterangan saksi, maka menurut undang-undang harus dilakukan sumpah terlebih dahulu. Pada anggota 1 mohon bantuannya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saudara saksi memberikan keterangannya terlebih dahulu untuk mohon sumpah. Apakah saudara saksi bersedia untuk bersumpah? Kepada juru sumpah mohon mengambil tempat. Saudara saksi mohon ikuti perkataan saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya saya akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada saudara saksi persilakan. Baik, saya akan mempertanyakan identitas saudara saksi. Apakah saudara memiliki identitas? Tidak.
Tanggal lahir 9 Maret 1976. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Pesir, Gang Mawar nomor 3, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Agama Protestan, pekerjaan wira swasta. Apakah saudara kenal dengan saudari korban? Apakah hubungan saudara dengan saudara korban? Saya tetangga dari Kapan peristiwa kekerasan fisik video tersebut terjadi? bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2004. Sekira pukul jam 8 malam di Jalan Pasar 3 Galopot nomor 3, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Apa penyebab terjadinya peristiwa KDRT ini? Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi, karena saat itu saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya. Lalu saksi pun membuka pintu kamarnya, lalu saksi melihat seekor kucing ada di sana. Dan karena saksi alergi binatang berbulu, sehingga saksi langsung membuang kucing tersebut ke depan rumah. Lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang dan mendengar kucing tersebut. Namun karena saksi membuangnya, sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi. Apa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan KDRT ini dan bagaimana bisa terjadi? Bahwa terdakwa menggunakan sebuah barang berwarna hitam dan sebuah kawat yang sebuah kawatnya saat melakukan kekerasan terhadap saksi. Apa akibat dari kekerasan ini? Akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka kronis di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Baiklah, cukup. Terima kasih kepada saudari saksi. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih yang mulia. Saudara Sandra mohon tanda saksi kedua. Persidangan cerita saksi. Saksi kedua Sultan Maria Magdalena Suami. Masuki ke persidangan. Sebelum memberikan keterangan saksi, maka menurut undang-undang harus dilakukan sumpah terlebih dahulu. Kepada hakim anggota 2 mohon bantuannya. Terima kasih yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya terlebih dahulu untuk mengambil sumpah, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Pada juru sumpah mohon mengambil tempat. Baik, kepada saudara saksi mohon ikuti perkataan saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada saudara saksi dipersilakan juga kembali. Apakah saudara saksi mempunyai identitas? Iya.
Apa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan KDRT ini dan bagaimana bisa terjadi? Bahwa terdakwa menggunakan sebuah barang berwarna hitam dan sebuah kawan yang saat melakukan kekerasan terhadap korban. Bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban? Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terdakwa menembak sebuah kawan bekas pintu dan kena ke bahu kiri korban. Lalu terdakwa mengirimkan sebuah barang warna hitam dan kena ke tangan kiri korban. Di mana saksi di saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan apa akibat kekerasan itu? Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saya sedang berada di rumah saya lalu saya ditelepon oleh korban. Bahwa selama tinggal dengan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mengancam korban. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban mengalami luka gores di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Terhadap keterangan saya, terdakwa menyatakan tidak keberatan yang mulia. Baiklah, cukup. Terima kasih kepada saudara saksi. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Saya kembalikan ke hakim ketua. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya kepada terdakwa kami memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Saya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saya diperiksa serta dimintai keterangan sebagai terdakwa. Semua saya melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban yang bernama Romi Huta Barat. Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16 di rumah saya yang berada di Jalan Pasar 2, Gang Mawar, nomor 3, Kelurahan Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Bahwa saya kenal dengan korban adalah Irfan Nur saya. Bahwa saya tinggal di rumah bersama korban sejak tahun 1997. Bahwa saya melakukan kekerasan fisik terhadap korban pada bulan Februari 2024 di rumah yang berada di Jalan Pasar 3, Gang Mawar, nomor 3, Kelurahan Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Bahwa adapun cara saya melakukan kekerasan adalah saya menggoyangkan kawat atas pintu kamar dengan menggunakan garpu sapu. Lalu saya mengambil kain lap dan membakarnya. Lalu saya melempar kain tersebut ke dalam kamar korban. Dan korban pun berteriak bahwa saya tidak melihat di mana keberadaan korban saat di dalam kamar tersebut. Karena saat itu kondisi kamar gelap, tidak ada penyelam. Bahwa pada bulan Februari 2024 teman saya menitipkan kucing sama saya, sehingga saya pun memeliharanya di dalam kamar saya. Beberapa hari kemudian, sekiranya pukul 20 WIB, terdakwa saya keluar dari rumah untuk main. Saat itu kucingnya pada bulan Februari tahun 2024 teman saya menitipkan kucing sama saya, sehingga saya pun memeliharanya di dalam kamar saya. Beberapa hari kemudian, sekiranya pukul 20 WIB, saya keluar rumah untuk main, dan saat itu kucing saya dikurung di dalam kamar dan pintunya tertutup tapi tidak dikunci. Hingga beberapa jam kemudian saya pun pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar dan saya tidak melihat kucing tersebut ada di kamar saya. Sehingga saya berteriak keluar kamar dan menanyakan di mana keberadaan kucing tersebut. Namun korban dan adik korban yang bernama Frankie Abidnego Sormin tidak juga keluar dari dalam kamarnya. Lalu saya pun langsung emosi dan saya pun menggoyangkan kawat khas pintu kamar dengan menggunakan gagang sapu. Lalu saya mengambil kain lap dan membakarnya. Lalu saya melempar kain lap tersebut ke dalam kamar korban. Dan korban pun berteriak dari dalam kamarnya. Hingga tidak lama kemudian Frankie Abidnego Sormin pun keluar dari dalam kamarnya sambil memegang sebuah besi. Dan kemudian saya pun spontan langsung mengambil sebuah barang berwarna hitam di atas meja makan di ruang tengah. Dan tidak lama kemudian kakak saya yang bernama Sondang Sormin datang dan Frankie Abidnego Sormin mengatakan apabila kucingnya tersebut dapat nama saya mau dicoret dari keluarga. Saya pun menunggunya di dalam kamar. Bahwa saya tidak mengetahui bahwa kawat khas pintu kamar korban saat
Saat saya koyakan menggunakan lalu sapu tersebut mengenai badan korban, bahwa sebabnya saya melakukan perbuatan tersebut karena korban membuang kucing yang sedang saya pelihara di dalam kamar saya, sehingga saya langsung emosi bahwa saya sering bertengkar atau berselisih paham dengan korban dan pernah juga melakukan kekerasan terhadap korban. Bahwa saya tidak mengetahui bahwa korban ada alergi binatang berbulu, karena di rumah kami juga ada memelihara anjing sejak tahun 2017. Bahwa saya tidak tahu ada luka yang dialami oleh korban. Demikian keterangan saya selaku terdakwa. Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya. Selanjutnya pembacaan tuntutan kepada saudara jaksa penuntut umum. Apakah sudah menyiapkan tuntutannya? Sudah ya mulia. Silakan dibacakan. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor 1189/2024 Medan. Pendahuluan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, identitas dianggap dibacakan, penahanan dianggap dibacakan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan dianggap dibacakan. Fakta-fakta persidangan. Untuk itu guna membuktikan dakwaan tersebut telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan ada yang barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut. Saksi 1, bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar 3 Gama, Warna 3, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut pertama dari beberapa suami dan hubungan saksi dengan beberapa suami adalah anak kandung saksi. Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan berumah tangga terhadap saksi karena saat itu saksi mendengar suara kucing dari dalam kamarnya, lalu saksi pun membuka pintu kamarnya, lalu saksi melihat seekor kucing ada di sana. Dan karena saksi lagi binatang berbulu sehingga saksi langsung membuang kucing tersebut ke depan pagar rumah. Lalu tidak lama kemudian terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, namun karena saksi membuangnya sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi. Poin 3 dan 4 yang akan dibacakan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi baru selesai mandi, saksi mendengar suara kucing dari dalam kamar terdakwa, lalu saksi pun membuka pintu kamarnya. Dan di sana tidak ada terdakwa, namun ada seekor kucing, dan karena saksi lagi ke depan berbulu sehingga saksi langsung membuang kucing tersebut ke depan pagar rumah, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pulang menanyakan kucing tersebut, namun karena saksi terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut, namun karena saksi membuangnya sehingga terdakwa langsung marah sama saksi dan terdakwa langsung merusak kamar saksi dan pintu kamar saksi dan melemparkannya sehingga kena ke leher saksi, kiri saksi. Lalu terdakwa mengambil sebuah parang warna hitam dari dapur dan mengaitkannya sehingga kena ke tangan kiri saksi. Tidak lama kemudian adik dan terdakwa yang bernama Praki Abidnego Sorbin keluar dari dalam kamar dan melerai kami. Kemudian saksi langsung menelpon anak saksi yang bernama Sonang Maria. Tidak lama kemudian adik dari terdakwa yang bernama Praki Abidnego Sorbin keluar dari dalam kamar dan melerai kami. Kemudian saksi langsung menelpon anak saksi yang bernama Sonang Maria untuk menceritakan kejadian yang saksi alami, sehingga tidak lama kemudian ia langsung datang ke rumah saksi. Akhir peristiwa tersebut saksi mengalami luka korslet leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan bahwa selama tinggal dengan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dan mengancam saksi. Keterangan saksi kedua, bahwa peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pasar 3 Gama, Warna 3, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut bernama Dani Kebratu Sorbin dan hubungan saksi dengan Dani Kebratu Sorbin adalah adik kandung saksi. Poin 2, 3, 4, dan 5 yang dibacakan. Bahwa selama tinggal dengan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan mengancam korban. Bahwa akibat dari kekerasan dilakukan terdakwa tersebut, korban mengalami luka korslet di leher kiri dan luka sayat kecil di tangan kiri. Keterangan terdakwa, bahwa terdakwa kenal dengan korban alih bukan terdakwa. Bahwa ada cara terdakwa melakukan kekerasan adalah terdakwa menggoyangkan kawat khas pintu kamar dengan menggunakan kawat sapu. Lalu terdakwa mengambil kain lap dan membakarnya. Lalu terdakwa lempar kain tersebut ke dalam kamar korban dan korban berteriak. Poin 3, 4, 5 yang dibacakan. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa korban ada alergi binatang berbulu karena di rumah terdakwa juga ada memelihara anjing sudah sejak tahun 2017. Bahwa terdakwa tidak tahu ada luka yang dialami oleh korban.
bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi, maka dapat kami uraikan fakta-fakta berupa bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi korban Romi yang baru selesai mandi, saksi korban mendengar suara kucing dari dalam kamar terdakwa dan terbiak Febrianto Sormin. Lalu saksi korban pun membuka pintu kamar terdakwa dan ternyata di dalam kamar tersebut tidak terdakwa, namun ada satu ekor kucing. Karena saksi korban memiliki binatang berbulu, sehingga saksi korban langsung membuang kucing tersebut ke depan pagar rumah. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pulang dan menanyakan kucing tersebut. Karena saksi korban membuang kucing tersebut, terdakwa langsung marah sama saksi korban. Lalu terdakwa langsung masuk ke kamar dan pintu kamar saksi korban dan melemparkannya sehingga kena leher kiri saksi. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah panel warna hitam dan dari dapur yang menginginkannya hingga kena ke tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi Franky Abidnego Sormin keluar dari dalam kamar dan berlarian antara saksi korban dan terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Jalan Masuk 3 Gang nomor 3 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan, Perjuangan, Kota Medan. Bahwa berdasarkan usul NDR Ketum nomor 440 garing 924 garing BPDRF garing 2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tringadi, yaitu Dr. Rahmat Syah MKID for SPFM dalam batas pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Ramian Kurnia Barat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut. Dijumpai luka memar tersebut pada leher kiri, dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri akibat trauma tumpul. Luka tersebut tidak menunjukkan penyakit atau halangan dalam menjalani pekerjaan jabatan pencaharian. Analisis yuridis dianggap dibacakan. Kesimpulan dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum selaku perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri Medan yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Febrianto Sormin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febrianto Sormin berupa pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah parang warna hitam diramas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan kepada majelis hakim pengadilan negeri Medan dalam memutus perkara ini. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang ini hari ini 23 Juli 2024. Jaksa penuntut umum. Baik, oleh karena itu setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, begitu juga dengan tuntutan, maka pengadilan negeri Medan berwenang mengadili dan memutus perkara ini. Dikarenakan sidang pada hari ini telah selesai, oleh karena itu agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka sidang pada hari ini ditunda sampai tanggal berapa kan? Tanggal 30 Juni 2024 kemudian.
Penetapan majelis hakim nomor 1189 garing khusus garing 2024 garing Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dianggap dibacakan. Akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Terima kasih hakim anggota 1. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah barang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk memulai kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, saksi korban mengalami luka, terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Saya kembalikan kepada hakim. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diulangi pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa dari kedua suami tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah barang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Linda Fitriana SHMH sebagai hakim kedua, Linda Hurmeda SHMH sebagai hakim anggota 1, dan Dina Kumalasari sebagai hakim anggota 2, dan dibantu oleh Delisa SHMH sebagai panitera. Pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Junaidi SH penuntut umum dan terdakwa melalui sidang telekonferensi hakim anggota. Demikian sidang pada hari ini. Sidang ditutup. Baik, oleh karena itu setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, begitu
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Daniel Febrianto Somin, tempat lahir Medan, umur 38 tahun, tanggal lahir 7 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasar 3, Gang Mawar nomor 3, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan, Perjuangan Kota Medan. Agama Protestan, pekerjaan tidak ada. Terdakwa ditahan dalam rutan negara oleh penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024. Terdakwa di persidangan menghadap sendiri. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 1108/2024 garis Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 1189/2024 garis Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dianggap dibacakan. Terima kasih ya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dianggap dibacakan. Akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Terima kasih Hakim Anggota 1. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah parang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk memulai kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, saksi korban mengalami luka, terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Saya kembalikan ke Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diulangi pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang nomor 8 tahun
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Linda Fitriana SHMH sebagai hakim ketua, Linda Hurmaida SHMH sebagai hakim anggota 1, dan Dina Kumalasari sebagai hakim anggota 2, dan dibantu oleh Delisa SHMH sebagai panitra. Pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Junedi SH penuntut umum dan terdakwa melalui sidang telekonferensi hakim anggota. Demikian sidang pada hari ini. Sidang ditutup.